Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Indonesia Kreatif ya. Nah, jadi sedikit kreatif supaya lebih cepat ya. Ini usianya untuk AST udah 20 hari ya. Cukup bagus pertumbuhannya. Nah, jadi di sini kali ini video yang kita ulas tentang mesin ya. Mesin apa yang bagus untuk 900 lubang tanam. Nah, jadi ini cukup bagus pertumbuhannya, subur. Nih ada selada, ini kailan, pakcoy, terus di ujung pagoda. Nah, di sini dengan satu mesin, satu tandon 900 lubang tanamnya. Ini cukup bagus menggunakan mesin celup ya. Jadi saya menggunakan merek Amara. Nah, ini nih masih ada kotaknya. Oke, jadi yang tipe ini kita pakai Amara AA105. Ini cukup bagus, jadi pas banget untuk mesin 900 lubang tanam ya. Jadi ini sangat cocok, saya rekomendasi. Nah, ini untuk kapasitasnya ada di mesin ya, di kardusnya kayaknya nggak ada nih. Jadi di sini dia yang ini ada nih 501 itu 2000 liter per jam ya. Nah, ini untuk ukuran tingginya 3 meter ya, cukup pas banget nih untuk di di greenhouse ini punya saya sendiri nih, pas banget nih. Jadi pas waktu usia masih kecil, itu masih seminggu atau sampai 2 minggu ya, itu kita harus menggunakan keran ini ya teman-teman. Jadi harus ada keran seperti ini. Nah, jadi pas di usia 2 minggu itu usahakan kerannya separuh aja, sedikit aja, dia nggak butuh air kencang. Jadi setelah lewat 2 minggu setelah masa tanam, kita naikkan volumenya sedikit lagi. Nah, sudah hari dekat mau panen, sudah besar seperti yang ini ya. Nah, sudah ukurannya sudah sedikit besar, kita fullkan kerannya. Jadi semburannya lebih kuat lagi, karena kalau sudah besar ini dia butuh air yang besar, air yang banyak, dan sangat direkomendasikan untuk membuka kerannya full ya. Jadi 2000 liter full naik ke atas per jam. Nah, untuk tandonnya sendiri ini ukurannya hampir 200 ya. Dan usahakan ditanam seperti ini ya. Ini bagus banget nih kalau ditanam. Apalagi ada air di pinggirnya. Tuh. Jadi tetap dingin, tetap cool. Naik ke atasnya juga cukup bagus. ppm-nya di bawah 1700, di atas 700. Berbeda. Jadi cukup bagus pertumbuhannya. Ini benar-benar bagus banget ya, apalagi untuk pakcoy sendiri. Pakcoy ini suburnya luar biasa ya. Ini masih muda loh, belum waktunya panen dan usianya masih cukup muda. Ini akarnya juga putih ya, seperti ini ya. Ukurannya juga udah waktunya panen seharusnya nih, tapi saya masih nunggu seminggu lagi karena ini baru berapa tadi, 20 harian ya. Enggak, masih nunggu. Daunnya besar tapi batangnya masih terlihat kecil. Jadi oke, kita tunggu kita tunggu sampai batangnya agak besar sedikit baru kita panen. Itu pakcoynya bagus nih. Jadi ada semaiannya berbeda-beda, sengaja saya bedakan supaya panennya nggak sama ya. Jadi kalau panennya sama semua, nanti kita bakalan kehabisan bahan untuk dijual ya. Jadi berjenjang seperti ini nih. Nah, ini udah mau panen, ini lagi masa pertumbuhan, terus seperti itu. Jadi continue ya, tidak kehabisan bahan untuk dijual. Begitu juga pagodanya. Nah, kalau untuk seladanya sebenarnya ini beda-beda usianya, cuman nggak tahu kenapa ya, susah bedainnya mana yang usianya masih muda. Soalnya lama-lama ngejar yang kecil juga ngejar yang besar.
seperti ini kan, cukup bagus seladanya, nggak ada bolting. Ini lokasinya di Pekanbaru Riau ya, jadi cukup panas untuk selada, cocok banget. Satu tandon tuh dengan dua ini ya, dua jalur pipa, dan isinya tuh ada pagoda, pakcoy, kailan, dan selada. Ini seladanya juga banyak jenisnya nih, bukan satu aja, banyak, ada 3 jenis di sini. Terus yang di sebelah sana tuh masih semai ya, terus selada merah. Nah seperti ini cukup kencang ya air yang ngalir. Kalau di Pekanbaru panas, jadi gampang belumut, tapi nggak ada jadi masalah. Nggak jadi masalah, yang penting air nggak masuk ke dalam ya. Ini cukup bagus pertumbuhannya. Nah jadi untuk mesinnya sendiri harganya itu 210.000 di Pekanbaru ya. Bisa beli lebih murah lagi itu di toko online ya. Tapi kebetulan kemarin saya memang nggak suka beli online, jadi saya beli langsung di sini. Selisih harganya yang ongkos kirim dan beda-beda 40-30 ribu, tapi kita lebih puas ya, lebih puas ketemu langsung sama pemilik toko dan kita bisa sharing ya tentang mesin ini. Ternyata si pemilik toko menyarankan merek Amara. Memang cukup bagus sih, karena saya juga punya kolam koi, itu udah lama juga mesinnya, udah hampir 3 tahun pakai Amara, belum ada ibaratnya masalah yang fatal ya. Nah ini dia, ini dari tadi saya cari nih, aduh nggak dapat. Ada belalang nih 1 ekor, tapi berbahaya banget nih, bisa habis. Dari tadi saya keliling nyariin. Oke, mungkin itu aja tip dari saya memilih mesin untuk hidroponik ya. Jadi merek Amara yang 105 ya, untuk 900 atau 1500 lubang tanaman dia masih oke, masih rekomendasi. Ini keseluruhan 50 pipa sama yang di sana ya, 50 pipa, dan cukup menggunakan, sebenarnya satu mesin cukup, tapi kita bagi 2 aja karena tandonnya ya, takut boros air, karena kalau sudah besar kayak gini sehari mau 100 liter air ya habis. Jadi kalau kita jadiin satu semua bisa tekor airnya, jadi saya buat 2 mesin. Oke, jangan lupa di subscribe. Tetap bersemangat, petani Indonesia kreatif dan petani hidroponik ya di seluruh Indonesia. Untuk yang bingung, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.